Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Didik Wahyudi, 2. Ferdi Nur Cahyo, dan 3. Nita Puspitasari. Materi kita pada diskusi hari ini yaitu mampu memahami mazhab sahabat dan syar'uman qoblana. Pokok pembahasan mazhab sahabat. Yang pertama, pengertian mazhab sahabat. Kedua, dalil-dalil mazhab sahabat. Dan ketiga, kehujahan mazhab sahabat. Pengertian mazhab sahabat sendiri secara etimologi, yaitu kata mazhab merupakan sigat isim, makna dari fi'il madli zahaba, yang artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya tempat pergi atau jalan. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dari ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batas-batasnya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab sahabat lazimnya juga disebut qaul sahabat. Maksudnya adalah pendapat-pendapat sahabat dalam masalah-masalah ijtihad. Dengan kata lain, qaul sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fakta maupun ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis. Dalam menetapkan fakta-fakta sahabat sebagai hujah, jumhur ulama mengemukakan beberapa argumentasi, baik dari dalil akli maupun dalil nakli. Adapun dalil-dalil nakli adalah sebagai berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah. Yang kedua, sabda Rasulullah yang berbunyi, saya ada kepercayaannya, orang-orang yang dipercayai, sahabatku, sedangkan sahabatku adalah kepercayaan para umatku. Kalau dilihat dari dalil nakli yang pertama, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan apresiasi bagi orang yang mengikuti para sahabat. Maka dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan oleh karena itulah fatwa-fatwa mereka dapat juga dijadikan hujah. Adapun pada dalil nakli yang kedua, hadis Rasulullah, kepercayaan umat kepada sahabat berarti menjadikan fatwa-fatwa sahabat sebagai bahan rujukan karena keimanan sahabat kepada Rasulullah. Berarti kembalinya mereka kepada petunjuk Rasulullah. Sedangkan argumen yang bersifat akal atau rasional, dalil akli, ialah yang pertama, para sahabat adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Rasulullah. Maka tentunya mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syarak, karena mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Al-Quran, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak pada petunjuk-petunjuk Rasulullah, serta mengetahui situasi di mana nas Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka lebih layak untuk diikuti. Yang kedua, pendapat-pendapat yang dikeluarkan para sahabat sangat mungkin sebagai bagian dari sunnah Rasulullah. Dengan alasan mereka sering menyebutkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dengan kemungkinan tersebut, di samping pendapat mereka selalu didasarkan pada qiyas atau penalaran yang rasional. Yang ketiga, jika pendapat para sahabat didasarkan pada qiyas, sedang para ulama yang hidup sesudah mereka juga mendapatkan hukum berdasarkan qiyas yang berbeda pendapat sahabat, maka untuk lebih berhati-hati, yang kita ikuti adalah pendapat para sahabat karena Rasulullah bersabda,
Sebaik-baik generasi adalah generasiku di mana aku diutus oleh Allah dalam generasi tersebut. Kehujahan mazhab sahabat. Pendapat sahabat tidak menjadi hujah atau sahabat lainnya, karena kesamaan mereka dalam kedudukan dan kesahabatan. Oleh karena itu, sahabat itu beda-beda dan tidak seorang pun di antara mereka yang menganggap pendapatnya sebagai hujah atau sahabat lainnya. Ulama usul memiliki pendapat mengenai kehujahan ini. Yang pertama, mazhab sahabat dapat menjadi hujah. Ibnul Qayyim termasuk ulama yang berpendapat dengan hal ini, bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan hujah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fiqih. Beliau berpendapat bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati Al-Quran dan As-Sunnah dibandingkan pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka. Alasan pendapat ini adalah firman Allah yang berarti, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran. Alasan yang kedua adalah hadis Rasul yang berbunyi, sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Pendapat ulama usul yang kedua, mazhab sahabat secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Alasannya adalah, yang pertama, bahwa sahabat itu tidak maksum atau terpelihara dari kesalahan, tidak lain halnya dengan seorang mujtahid yang bisa berbuat kesalahan. Mengenai keutamaan sahabat dengan ilmu dan takwanya, tidaklah kewajiban menjadi pengikutnya. Yang kedua, bahwa sebagian sahabat itu menyelisih sahabat lainnya. Yang ketiga, bahwa ada sebagian tabi'in yang menjadi mazhab atau qaul sahabat. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Hadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Dalam hal ini, Abu Hanafiyah berkata, jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum Al-Quran dan Al-Hadis, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut ada yang kami ambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi, kami tidak akan beralih dari pendapat mereka, pendapat selain mereka. Pokok bahasan Syar'uman Qoblana. Yang pertama, pengertian Syar'uman Qoblana. Yang kedua, pandangan ulama Syar'uman Qoblana. Ketiga, kehujahan Syar'uman Qoblana. Dan keempat, macam-macam Syar'uman Qoblana. Syar'uman Qoblana, yaitu adalah syariat umat sebelum kita, dan kedudukannya menjadi syariat kita juga. Hal itu juga Al-Quran dan Sunnah telah menegaskan bahwasanya syariat tersebut diwajibkan baik untuk mereka, umat terdahulu, dan juga kepada kita untuk mengamalkannya, seperti puasa dan qisas. Tapi, jika seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi menegaskan bahwa syariat orang sebelum kita itu telah dinasah atau dihapus, maka hukumnya tidak ada perselisihan lagi bahwa itu bukan syariat kita. Contoh seperti syariat zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa orang yang berdosa tidak dapat menebus dosanya kecuali ia harus membunuh dirinya sendiri. Contoh lagi, seperti pakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali memotong bagian yang terkena najis. Syariat ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Contoh lagi, kalau di zaman Nabi Musa dulu, Allah mengharamkan bagi orang Yahudi setiap binatang yang berkuku, seperti sapi dan domba, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat ini tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad, yaitu adalah pengertian Syar'uman Qoblana.
Dalil-dalil kehujahan syar'u man qablana. Yang pertama ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Artinya, Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh kepadanya. Allah menarik kepadanya agama itu orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada agamanya orang yang dikehendakinya. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13. Jumhur ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanafiyah serta sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum mereka adalah syariat untuk kita dan kita wajib mengamalkannya selama tidak ada nasah yang menghapusnya. Karena hukum-hukum yang ditetapkan kepada mereka juga hukum yang berasal dari Allah melalui para rasulnya. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa syariat kita adalah menghapus syariat-syariat terdahulu, kecuali dalam syariat kita ada yang menetapkannya, seperti Al-Quran dan dalil-dalil itu, seperti puasa. Zaman dulu juga ada yang berpuasa, zaman Nabi Musa. Sampai sekarang juga ada. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya adalah pandangan ulama syar'u man qablana. Menurut Abu Zahra, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melihat syariat orang sebelum kita. Sedikitnya ada 3 hal. Yang pertama, syariat orang yang sebelum kita itu harus diceritakan dengan bersandarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. Yang kedua, apabila syariat orang sebelum kita telah dinasah atau dihapus, maka tidak boleh diamalkan. Berarti syariat itu khusus untuk mereka dan tidak berlaku bagi kita seperti Allah mengharamkan bagian daging bagi orang Bani Israel. Yang ketiga, bahwa dikokohkannya syariat tersebut berlaku untuk mereka umat sebelum kita dan juga untuk kita didasari oleh nasah Islam, bukan oleh cerita orang-orang terdahulu seperti kewajiban berpuasa. Macam-macam syar'u man qablana, yaitu ada dinasah dari syariat kita atau syariat umat Islam. Ya contohnya ya itu tadi, pada zaman Nabi Musa orang yang berdosa tidak bisa membersihkan dosanya atau menebus dosanya kecuali dia membunuh dirinya sendiri, atau yang terkena najis, pakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan melainkan bisa sucinya dengan dipotong. Itu tidak berlaku bagi kita karena sekarang kita sudah mempunyai syariat baru, hukum-hukum fikih baru. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang contohnya ya puasa itu di surat Al-Baqarah. Yang kemudian tidak ada penjelasan dari syariat. Tidak ada penjelasan dari syariat. Ini mengacu kepada salah satu riwayat
dari Muhammad bin Hasan bahwa Nabi pernah bersabda yang sabdanya sebagai berikut, man nama an soratin au nasiyaha fal yusallaiha idza dzakaraha. Lalu beliau membaca ayat wa aqimis shalah lidzikri. Padahal ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Musa. Kalau menurut ulama Syafi'i, bahwa hal itu bukan syariat bagi kita, sehingga tidak bisa sebagian dijadikan hujah atau sandaran, karena mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita, yang dinamai dengan syar'u man qablana itu saja.